Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Adrian Mahmud. Nah, di sini aku pengen sharing sedikit aja tentang bisnis 4.0 ya teman-teman. Nah, kan kita tahu ya teman-teman, sekarang masa pandemi ini, terus jadinya kita menyadari kalau misalkan kita harus punya income lain gitu kan. Nah, kayak aku nih biasanya aku terbang jadi pilot gitu ya, aku terbang di salah satu maskapai swasta di Indonesia, tapi saat ini nggak terbang-terbang, jadi kadang gokar, driver gitu kan, kadang gojek juga, terus jualan-jualan makanan, terus akhirnya aku ketemu dengan bisnis ini, alhamdulillah lumayan banget teman-teman, dan stepnya itu naik terus gitu teman-teman. Nah, kita mulai aja ya teman-teman ya, tak kenal maka tak sayang ya, kita coba dulu ya teman-teman, kita lihat dulu, sharing dulu sedikit, ntar teman-teman kalau mau bertanya bisa langsung ditanyakan nanti ya. Nah ini teman-teman, sementara berarti aku mute dulu ya teman-teman ya. Nah nih, Steve Jobs bilang, the ones who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who do. Jadi orang gila itu bisa merubah dunia kalau misalnya kita udah dibilang sama orang ya, lu mah ngomong doang pasti gila, lu nggak mungkin lah. Nah itu teman-teman, itu momentumnya namanya, kita harus buktiin itu ya. Nah di sini temanya kerja cerdas, rubah hidup Anda selamanya dan merubah dunia. Nah, zaman sekarang kalau mau bisnis banyak kan kendalanya teman-teman ya. Contohnya tuh dari modalnya mungkin besar, apalagi sekarang nih potong gaji cuma dibayar 25% gitu kan. Terus gimana tuh sekarang mau modal untuk bisnis susah pasti ya teman-teman ya. Terus keterbatasan waktu nih, misalnya ibu rumah tangga punya 2 anak ya kan, baru mau dikenalin aja udah maksudnya udah, aduh lagi sibuk nih anak, soalnya ini mungkin sering berantem itu kayak begitu ya teman-teman. Padahal kebanyakan ibu rumah tangga malah sukses-sukses di sini gitu, terus selalu gagal gitu ya teman-teman. Nah tenang aja, di sini ada support sistemnya gitu. Terus pengalamannya buruk, mungkin kena tipu gitu teman-teman, jadi kita investasi ya kan. Sekarang kan orang Indonesia tuh cenderungnya lebih senang investasi teman-teman, nggak kerja tapi ngasilin, tapi giliran udah 6 bulan 1 tahun gitu, terus uangnya hilang baru nyesel. Kebanyakan kayak gitu teman-teman, nanti di awal-awal menggebu-gebu. Nah kalau di sini bukan money game sama sekali teman-teman. Terus alasan terakhir biasanya itu karena pandemi, karena pandemi juga dari pebisnis besar itu kayak Starbucks, KFC, McD, itu yang modalnya beli franchise-nya 10M aja ya teman-teman, itu sampai turun ke jalan gitu sekarang dia untuk bertahan. Tapi sekarang perlahan-lahan mulai kembali lagi ya teman-teman ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir gitu. Nah, ternyata ya teman-teman, selama pandemi itu nggak semua bisnis itu rontok gitu. Ternyata ada satu bisnis di bidang farmasi yang terus mengalami kenaikan. Teman-teman tuh bisa lihat beritanya dari 2016 sampai 2020, ternyata laba perusahaan farmasi itu naik gitu teman-teman. Nah ini berarti menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia akan kesehatan gitu teman-teman. Jadi yang dulunya mungkin malas-malesan jaga kesehatan dan sekarang mulai sadar kalau misalnya sehat itu mahal, mereka mulai beralih ke menggunakan vitamin, menjaga kesehatannya mereka semua, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada bisnis yang modalnya relatif kecil, sudah mempunyai sistem terintegrasi, produknya berkualitas, sudah ratusan testimoni yang ada, testimoni atau cerita ya teman-teman ya, dari orang-orang yang sembuh, terus sudah terbantu juga dalam kesehatannya, terus tidak perlu karyawan, diajarin ya, dibantu sampai bisa teman-teman. Jadi nggak usah takut ya di sini akan gagal gitu ya. Terus tidak perlu sewa tempat, nggak perlu sama sekali teman-teman sewa tempat, nggak ada maintenance, bisnisnya anti pandemi, minim resiko. Karena anti pandemi, karena bisnisnya farmasi teman-teman. Nah ini dia farmasi yang akan kita
guide untuk bekerja sama, namanya AFC, teman-teman, Asayama Family Club. Ini merupakan brand dari Jepang, sudah masuk ke Tokyo Stock Exchange dan memiliki sertifikat GMP dan free sales, teman-teman. Nah, free sales ini kayak sertifikat Badan POM-nya kalau di Indonesia, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, teman-teman, kalau Jepang brand itu bertahan cukup lama ya, teman-teman ya. Toto nih contohnya, dari aku TK sampai sekarang itu selalu ada di kamar mandi. Bayangin teman-teman, ini udah 30 tahun, umur aku udah 31 sekarang. Dan itu masih ada Toto di kamar mandi manapun gitu. Berarti kan luar biasa kualitasnya gitu. Terus kayak Nissan, Toyota, coba deh teman-teman lihat di jalanan. Honda, semuanya ada gitu. Dan itu bertahan dari bertahannya puluhan tahun, bukan bertahannya itu hanya beberapa tahun gitu teman-teman, terus hilang gitu kan. Terus Uniqlo nih, cewek-cewek kalau istri aku udah belanja pasti Uniqlo pasti dia lihat gitu. Terus Yamaha ya kan, Yamaha nih ternyata teman-teman ya, orang pertama terkaya di Shizuoka, dan orang terkaya keduanya itu si Asayama tadi, teman-teman. Yamaha ada di bidang otomotif, terus di Asayama ini di bidang farmasi, teman-teman. Terus ada Lexus, Fujifilm, Seiko, Shiseido, terus Kao, Mujikai, dan lain-lain ya, teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi AFC ini sudah masuk ke Tokyo Stock Exchange sejak tahun dan sudah berdiri dari 1969, merupakan farmasi tertua di Jepang yang sudah memiliki sertifikat GMP, teman-teman. Nah, ini kalau mau lihat nih harga sahamnya ya, teman-teman, itu dari harganya 600 perak dulu ya. Sekarang udah naik 1.100. Ini aku capture ini tanggal 19 Maret ya, teman-teman ya, 19 Maret 2021. Nah, makanya ini teman-teman, ini ada proyeksi untuk jangka panjang mungkin 2024 ke atas, AFC akan go public di Indonesia, teman-teman. Makanya nih sebelum dia go public, kita bangun dulu di sini, teman-teman. Nah, visinya itu menjadi direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dan menyediakan produk inovasi terbaru yang terbaik dan teruji disertai dengan sistem bonus terbaik. Maksudnya terpercaya adalah kita pengen merubah mindset orang Indonesia terhadap bisnis network marketing atau MLM, teman-teman. Nah, disinilah peranan kita. Memang agak sulit gitu ya, tapi pasti suatu saat akan ketemu gitu momentumnya, begitu orang percaya dan sudah melihat produknya gitu dan sudah melihat perusahaannya seperti apa, pasti yakin mereka akan percaya dengan company kita ini. Dan misinya adalah menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas, teman-teman. Jadi percuma kalau misalnya perusahaan bagus, kasih produk bagus, tapi nggak ada potensinya, sayang teman-teman gitu kan. Masa ada produk tapi kita nggak dapat apa-apa gitu. Jadi dari segi ekonomi dan segi kesehatan kita harus dapat, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman kantornya, ada di Shizuoka tuh di Jepang kantor pusatnya, terus Jakarta Lipo Saint Maurice, Surabaya di Geraha Bukopin, di Medan di NJ Tower. Dan semuanya ini teman-teman harus tahu ini kantornya ini beli ya, teman-teman. Dan satu lagi nanti menyusul di Bandung, teman-teman. Sekarang lagi dibuat ya, lagi dibangun. Nah, ini founder kita Pak Ernest Prayuda, udah 15 tahun dia sebenarnya bisnis di Amerika, teman-teman. Nah, akhirnya pulang ke Indonesia bangun namanya network marketing gitu atau direct selling. Namanya AFC Life Science. Terus foundernya itu yang kedua adalah Bapak Michael Tampi. Kalau teman-teman tahu, board of director dari MRA Group kayak Harley Davidson, Louis Vuitton gitu ya. Terus Ferrari itu di bawahnya Bapak Michael Tampi ini, teman-teman. Luar biasa ya. Gitu. Jadi brand-brand itu kan terkenal semua, teman-teman ya. Teman-teman udah pada tahu dan pada kenal, dan dia ada di sini AFC. Kalau misalnya dianya logikanya gini, teman-teman. Kalau misalnya ini perusahaan jelek, nggak mungkin dia ada di sini. Seperti itu ya. Nah, medical expert-nya itu ada Dr. Travino Aristarkus ya, teman-teman ya. Sekarang dia juga sekarang dia di AFC Indonesia, dulu sempat juga di Kementerian Kesehatan RI, di WHO dan lain-lain, teman-teman. Gitu. Terus AFC ini juga punya namanya satu lembaga AFC Care, teman-teman ya. Jadi untuk menyalurkan apa sih namanya, kita juga
harus peduli gitu sama orang lain gitu teman-teman. Jadi jangan cuman mikirin bisnis. Kita punya bisnis di sini untuk membantu orang gitu. Tapi kalau kita nggak punya uang, nggak punya apa-apa, gimana kita membantu orang teman-teman? Ini contohnya Nabira Project, ada AFC Batu Putih Hane, kolaborasi dengan Ashanti, donasi APD senilai 1,5 M, terus bagi-bagi beras dan telur teman-teman. AFC Care juga berkolaborasi dengan Yayasan Senyum ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat juga itu, jadi yang bibir sumbing itu dioperasi, dibantu teman-teman. Nah, AFC juga sudah terdaftar di AP2LI atas nama PT HNE Dermatek Indonesia ya teman-teman ya. Terus produk AFC itu, nah ini inspirasinya teman-teman, si beruang ini ternyata. Jadi beruang ini ya teman-teman, dia itu pernah dia makan salmon tapi nggak semua bagian teman-teman, ternyata hanya bagian-bagian tertentu gitu kan. Terus di Jepang juga ternyata ada yang namanya kue salmon gitu, jadi orang Jepang itu sangat menghormati yang namanya dewa salmon teman-teman. Nah ternyata teman-teman itu kandungan ternyata bagian-bagian tadi itu mengandung kandungan yang cukup baik gitu teman-teman, kayak di ovari peptide itu luar biasa, ada asam amino, asam hyaluronat, kondrotin, kolagen, elastin, sama asam nukleat. Terus ada milk DNA juga yang membuat kulit ya, telur, daging, kulit. Nah ini teman-teman mau capture silakan, nanti bisa teman-teman cari sendiri manfaatnya apa ya, di Google banyak. Nah ini ya teman-teman ya, ini Utsukushi nih, boxnya seperti ini teman-teman. Utsukushi ini dia artinya cantik teman-teman bahasa Jepangnya. Ini sudah terdaftar juga, sudah melewati uji klinis dan memiliki paten fungsi ya teman-teman, diakui 3 negara, Jepang, Korea, dan China. Nah, Utsukushi ini tuh ternyata berasal dari salmon meal DNA dari ikan Oncorhynchus kata salmon di Hokkaido Utara, dan tambahan 11 ingredient lain, dan menghasilkan konsentrat peptide nanosis 800 Dalton. Nah, Utsukushi ini kandungannya diantaranya adalah salmon DNA, teman-teman. Salmon DNA tuh bagus banget buat kulit ya, teman-teman ya. Kulit, terus mengurangi jerawat, seperti itu. Terus Takaro kombu, itu bagus untuk, kalau di Jepang, itu biasa dipakai untuk bantu pengobatan itu yang sakit kanker, tumor seperti itu. Terus Bifidobacterium atau bakteri F23 ya, kalau nggak salah FK23 ini bagus untuk pencernaan teman-teman, dibantu dengan lactic acid bacteria. Terus resveratrol itu juga bagus untuk menjaga sel-sel dalam tubuh. Pineapple extract itu membantu pencernaan juga ya teman-teman, terutama bagian perut ya. Bis kolagen sama itu untuk kulit. Terus ada ekstrak kiwi sama glutathione. Nah ternyata teman-teman, Japanese Research Health New Miracle Product Dried Salmon Sperm itu udah dari 2014 ya, kalau nggak salah. 2017 ya teman-teman ya. Ini ternyata dari 2017 ini udah ditemukan manfaat dari sperma salmon ini teman-teman. Makanya kan banyak sebutan suntik DNA salmon. Kalau teman-teman pernah melihat Krisdayanti suntik DNA salmon, hasilnya sama dengan mengkonsumsi Utsukushi ini teman-teman gitu. Tentunya dalam jangka waktu yang teratur ya teman-teman ya, mungkin sekitar 6 sampai 8 bulan gitu. Jadi nggak bisa cepat karena sifatnya terapi. Terus teman-teman pernah tahu kan ini marine placenta ya, marine placenta itu sebagai bahan baku dari SOP 100 dan subarasi. Nah, ini inspirasinya ternyata dari plasenta manusia teman-teman, karena plasenta manusia ini ternyata mampu untuk membantu penyembuhan suatu penyakit gitu. Tapi karena dianggap haram dan barbar, jadi dianggap ilegal, jadi nggak boleh menggunakan plasenta manusia ini teman-teman. Jadi udah masuk ke dalam Perkab BPOM 2004. Nah ini dia teman-teman, marine placenta of salmon ikura atau SOP 100 plus ya. Ini juga sudah terdaftar di Badan POM, terus sudah memiliki uji klinis dan paten fungsi yang diakui oleh 3 negara teman-teman, Jepang, Korea, dan China. Ini box seperti ini teman-teman. Jadi ya semuanya aku minum ya di sini. Aku cobain semuanya. Sebelum aku cerita kayak begini, aku coba dulu gitu. Nah ini teman-teman. Jadi ini perbandingannya antara SOP dengan plasenta manusia ya. Ternyata kenapa sebutannya marine placenta? Karena kandungan asam aminonya sama gitu teman-teman dengan kandungan plasenta manusia gitu. Dan dia
ngeklik gitu, ngeklik katanya seperti itu kalau salah ya teman-teman ya. Nah ini asam aminonya sama nilainya SOP human placenta. Nah ini dibandingkan dulu dengan placenta rusa karena kan dulu sempat ada ya sebelum SOP muncul itu ada placenta rusa. Ini teman-teman bisa lihat sendiri kalau mau di capture silahkan. Nah, ini dia teman-teman salmon ovary peptide atau SOP singkatannya. Itu adalah marine placenta yang diekstrasikan dari ikan Oncorhynchus keta salmon yang ditemukan di bagian laut utara Hokkaido. Nah, dia menghasilkan konsentrat peptide nanosize 600 Dalton. Ini ikannya, teman-teman, dan ini selaput pembungkus telur. Jadi yang diambil adalah selaput pembungkus telurnya, teman-teman, bukan telurnya. Jadi ikan Oncorhynchus itu dia si betinanya hidup untuk mati. Jadi begitu dia bertelur dia akan mati dan nanti bangkainya itu sebagai untuk makanan dari si telurnya ini. Nah, selaput pembungkus telur yang tadi dikeluarkan ini akan diambil dan diekstraksikan menjadi peptide nanosize 600 Dalton seperti itu teman-teman. Nah, kandungannya ada marine placenta, chondroitin, asam amino, viskolagen, glutathione, asam nukleat sama elastin dan hyaluronat asid atau asam hyaluronat. Chondroitin ini bagus teman-teman untuk persendian ya. Terus ada viskolagen juga bagus untuk kulit gitu, sama elastin juga untuk tulang rawan seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa browsing ya nanti ya. Nah, terus penyempurnaan dari SOP 100 plus tadi adalah SOP Subarashi. Karena apa? Karena Jepang itu memiliki konsep namanya monozukuri atau penyempurnaan. Dan Jepang juga sudah berkomitmen dengan Indonesia, teman-teman. Setiap 1 tahun sekali, maka Jepang itu harus menyediakan suatu produk baru, entah itu penyempurnaan atau benar-benar produk baru. Seperti itu, teman-teman. Nah, suatu bisnis yang tidak ada suatu bisnis yang sedang booming nih teman-teman, tapi tidak ada kayak ada perubahan gitu, inovasi baru, itu pasti akan mati teman-teman. Dan di AFC tenang aja teman-teman. Di sini kita sehat dan berbisnis dan punya uang gitu, dan kita bisa berbagi. Karena apa? Karena produknya akan terus di-upgrade semakin baik gitu teman-teman. Nanti aku akan cerita di belakang. Dan ini dia nih teman-teman, SOP Subarashi ya teman-teman. Nah ini aku mau kasih tahu nih, kalau misalnya dalamnya tuh kayak gimana. Ini kayak begini ya, bungkusnya. Ini SOP Subarashi, ini Utsukushi. Nah ini aku selalu minum teman-teman. COVID kemarin juga aku konsumsi. Nah kalau SOP Subarashi itu disempurnakan teman-teman, menjadi triple peptide. Single peptide aja hanya marine placenta aja teman-teman itu banyak membantu dalam kesehatan. Nah sekarang ditambah lagi jadi triple peptide, tambah 2 peptide lagi yaitu sarden peptide atau otot salmon sama vegan peptide teman-teman. Dari selaput pembungkus biji tomat nih teman-teman bayangin ya, ini biji tomat selaput pembungkusnya loh ya. Jadi bukan biji tomatnya bukan gitu. Tetap menghasilkan konsentrat peptide nanosize 600 Dalton. Ini Subarashi itu inovasi pertama dari AFC Jepang. Karena apa? Karena setelah 51 tahun dia bekerja sama dengan farmasi di Inggris. Kenapa? Karena mereka, Jepang, mempunyai kewajiban terhadap Indonesia untuk menciptakan suatu produk baru atau inovasi produk baru setiap tahunnya. Itu teman-teman janjinya. Begitu. Nah, bahan baku yang tadi itu atau yang tomat yang tadi itu ya selaput bungkus tomatnya itu sudah masuk ke one of the most innovative product of the year 2012 Visa 2012 dan juga meraih the first European Food Safety Authority approved natural cardioprotective functional ingredient European Journal of Nutrition 2016. Nah ini dia teman-teman kandungannya ya, marine placenta, sarden peptide, and fruit flow. Semuanya sama teman-teman. Sarden peptide, fruit flow itu kalau nggak salah itu dapat membantu agregasi trombosit ya. Terus sarden peptide itu mencegah terjadi hambatan pembuluh darah gitu teman-teman. Sebelum jadi SOP Subarashi sudah banyak cerita orang-orang yang hanya menggunakan SOP 100 plus yang tadinya mau pasang ring, akhirnya nggak jadi pasang ring. Tentunya dengan konsumsi teratur dan butuh waktu ya teman-teman ya. Gitu. Mungkin 6-8 bulan atau bahkan ada yang 1 tahun juga karena sifatnya terapi. Tapi
hal yang di samping itu yang dirasakan banyak sekali gitu teman-teman. Mungkin badannya segar, lebih awet muda, banyak sekali ceritanya. Nah ini teman-teman ya, Words Only Salmon Placenta tap into Asia's halal anti-aging market. Jadi cuma satu-satunya bahan baku yang masuk ke bisnis anti-aging itu yang dijamin halal itu hanyalah salmon gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Nah ini teman-teman, Sensesuru adalah produk terbaru kita. Nah ini Sensesuru ini itu dipakainya di luar teman-teman. Kalau tadi kan SOP sama Utsukushi itu kita minum ya teman-teman ya. Kalau Sensesuru ini dari luar diolesin gitu teman-teman ya. Nah ini mengandung lebih dari 53 asam amino yang mempromosikan regenerasi sel kulit, nambah gizi sel, dan mempercepat pertumbuhan sel baru. Jadi luka-luka itu aku lihat itu beberapa testimoninya juga cepat sembuh gitu ya teman-teman ya. Terus di sini juga dia membuat kulit memproduksi protein sendiri dan serat elastik protein baru agar kulit kembali elastis. Efektif menghilangkan kerutan, mengencangkan sekaligus mencerahkan teman-teman. Nah, dia juga bisa mengurangi efek inflamasi dan meningkatkan fungsi pemulihan dan pertumbuhan sel kulit dari susunan kulit hingga mempercepat proses penyembuhan luka dari treatment laser atau peeling di wajah dan area kulit lainnya, termasuk yang di ini ya teman-teman ya, kelopak mata itu aku sering lihat tuh teman-teman yang udah pakai itu. Nah, Sensesuru ini juga nano peptide regenerating serum. Nah, peptide itu tuh dia kandungannya sangat kecil, gimana ya? Itu mudah diserap tubuh seperti itu, teman-teman. Nah, ini dia merupakan inovasi dari perusahaan farmasi Jepang pertama dari AFC HDMS, itu gabungan, teman-teman, antara marine placenta dengan salmon DNA tadi, teman-teman ya. Dan ini juga Sensesuru itu memiliki berbagai macam kandungan aktif yang salah satu diantaranya memenangkan Nobel Awards pada tahun 1986, teman-teman. Luar biasa ya. Nah ini dia teman-teman bahan bakunya ya. Marine placenta, salmon DNA, angelica root extract, squalene, hydrolyzed collagen, ceramide, sodium hyaluronat, hydrolyzed elastin, sama glutathione ya. Nah, semua produk dari AFC ini sudah memiliki sertifikat organik, sertifikat bebas hormon and GMO, free cell, sama bebas radiasi nuklir, teman-teman. Dan kita juga punya paten. Jadi semua produk dari AFC ini sudah melewati uji klinis dan mendapatkan paten fungsi, teman-teman. Dari Jepang, Korea, dan China. Jadi harus minimal 3 negara. Kalau dari Jepang doang nggak fair dong ya. Dan ini teman-teman harus tahu ya, di sini produk AFC Jepang nih, natural, no preservative, no artificial flavor, nggak ada perasa, nggak ada pewarna, nggak ada gula, teman-teman, ya. Terus sama rendah kalori, gitu. Makanya yang sakit diabetes konsumsi ini kebanyakan, alhamdulillah ya, kebanyakan terbantu banget gitu kesehatannya sekarang. Yang dulu suntik insulin, lama-lama bisa lepas insulinnya. Tentunya dengan bertahap ya teman-teman, nggak bisa instan gitu, karena ini bukan obat melainkan hanya makanan sehat gitu. Nah di sini juga lab tested ya, tested for no heavy metal, harmful chemical, nggak ada DNA babi ya, udah di sini udah dites, sama non GMO teman-teman. GMP kita sudah, organik, halal nih, sertifikat dari Saraswanti, logam beratnya ya teman-teman ya. Nah, jadi setiap produk dari AFC ini sudah bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir, SOP 100, Subarashi, dan Utsukushi, dan Sensesuru sudah terdaftar di Badan POM ya. Dan ini produknya sudah halal semua teman-teman. Halalnya halal Jepang. Jadi kalau di dunia ini yang diakui halalnya internasional itu adalah Jepang dan Australia. Jadi sudah dipastikan halal. Nah ini letter of authorization ya teman-teman ya, atau ini surat perjanjian antara AFC Indonesia dengan Jepang bahwa bahan baku marine placentanya itu hanya boleh diberikan kepada PT HN Endermatek sebagai AFC Indonesia. Jadi nggak boleh dikasih ke
tempat-tempat lain gitu, kompetitor lain teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu kalau sistem MLM itu misalkan ada suatu produk itu bagus ya, produknya bagus, akhirnya perusahaan A ngambil produk itu gitu kan, terus dijual sama perusahaan A secara MLM. Perusahaan B ngambil juga di perusahaan yang tadi itu, yang punya bahan baku bagus tadi, diambil lah. Akhirnya B ini turunin harga, gitu kan. Nah, akhirnya A dan B kan akan bersaing di lapangan ya. Akan bersaing di lapangan dan nantinya yang paling murah ya akan berkembang gitu kan. Sedangkan yang A-nya tadi udah punya sistem, misalnya seperti apa, yang B punya sistem lebih murah nih. Kayak orang kan lebih seneng yang murah-murah ya. Nah, terus akhirnya si A-nya bisa bangkrut, B-nya bisa naik. Nah, sedangkan kalau di sini teman-teman di AFC kita adalah pure farmasi. Hanya bisnis, hanya sistem distribusinya menggunakan networking gitu teman-teman. Jadi bukan pure perusahaan MLM. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti ada peniru teman-teman, tiru aja nggak apa-apa. Karena AFC ini akan membuat produk baru lagi. Jadi sampai kapanpun teman-teman nggak akan ada yang bisa meniru AFC. Banyak banget sekarang ada SOP lain teman-teman ya. Kalau teman-teman sering lihat di iklan di Instagram, terus ada produk lain, kemasannya sama persis aku lihat gitu, harganya beda-beda tipis, beda-beda 100.000, tapi kita nggak pernah tahu teman-teman, apakah produk-produk itu sudah melewati uji klinis, sudah mendapatkan paten fungsi, kita nggak tahu teman-teman. Kalau di sini sudah dijamin ada uji klinis dan paten fungsi gitu. Dan semua produk yang masuk ke Indonesia sudah pasti teman-teman terdaftar. Karena terdaftar itu adalah step pertama untuk dipasarkan di Indonesia. Gitu teman-teman. Nah, kita juga udah mendapatkan Certificate of Achievement ya teman-teman sebagai penjualan terbesar kedua di AFC, di franchise AFC ini teman-teman. Nah, kita juga mendapatkan juara 1 ya teman-teman dari 87 anggota MLM AP2LI teman-teman. Nah, terus ini juga Helmi Atamimi Awards ya 2020. Terus kita juga masuk MURI ya teman-teman ya. MURI karena kita grand launching perusahaan di kapal pesiar dengan undangan terbanyak 1010. Bayangin ya. 1010 orang naik kapal pesiar grand launching AFC Indonesia teman-teman. Terus kita juga masuk MURI ya, ini 2020 kemarin ya, MURI 2020 atau 2021, aku lupa ya. Ya kita masuk MURI lah teman-teman ya, ini dalam 1 minggu, 2000 kemarin ini 2021, kita masuk MURI karena kita pengirimannya terbanyak teman-teman, banyak banget gitu. Bayangin teman-teman kalau misalkan produknya nggak bagus, siapa sih mau pesan gitu, dan mana ada kalau misalnya produk yang nggak bagus dikirim pakai pesawat buru-buru gitu teman-teman ya naik kapal aja gitu. Nah ini sekarang semua orang butuh urgent gitu dan orang mau sehat gitu teman-teman. Nah makanya dari sini kita bisa lihat nih teman-teman mulai ada momentum gitu ya. Terus di berita baik teman-teman ya, jadi kita akan AFC Jepang itu menggelontorkan dana itu 124 triliun teman-teman untuk membangun suatu research lab untuk spesial healthy food khusus Indonesia. Jadi itu nanti dibuatnya itu sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia gitu teman-teman. Makanya ini luar biasa banget dan beroperasi ya pada April 2021. Makanya sampai ketinggalan teman-teman. Nah kita juga kita harus kasih selamat nih teman-teman ya sama AFC Singapura. Dia udah 10 tahun berturut-turut teman-teman sekarang tetap menjadi nomor 1 di Asia ini. Dari Jepang, Singapura, Indonesia, terus Thailand gitu kan. Nah ini dia nih Korea ya kan. Nah asal teman-teman tahu ya, untuk memulai bisnis AFC ini bekerja sama dengan AFC Jepang, brand-brand terbesar dan tertua di Jepang, itu kita harus berinvestasi 10 miliar teman-teman. Di Indonesia ini baru 2 tahun teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa punya hak franchise-nya gratis gitu. Nah, gimana caranya? Ntar aku kasih tahu ya di belakang ya. Nah, kita udah tahu teman-teman, aku udah cerita banyak
tadi kita udah lihat perusahaannya sudah go public, masuk ke Tokyo Stock Exchange, terus nanti dia mau go public di Indonesia juga, kantornya semua beli, yang menandakan dia pasti long term, bukan short term, produknya luar biasa oke-nya gitu, dan selalu ada inovasi produk gitu kan setiap setahun sekali. Terus momentumnya teman-teman bisa lihat, orang Indonesia mulai sadar akan kesehatan. Kalau nggak sadar pasti nggak akan produk itu salesnya meningkat gitu, penjualannya meningkat gitu kan. Itu dari segi produk ya gitu. Terus habis itu juga sekarang ketika inden juga orang masih mau pesan, bayangin teman-teman kalau misalnya produk nggak bagus ya, orang bilang ini mahal-mahal, tapi kalau dibandingkan apple to apple ini luar biasa murahnya gitu teman-teman. Sekarang bayangin teman-teman, SOP dengan teman-teman suntik stem cell, itu berapa teman-teman? Teman-teman bayar 21 juta itu paling mahal, tapi punya fungsi yang sama atau hasil yang sama dengan kalian suntik. Sekali suntik udah berapa ratusan juta teman-teman. Terus teman-teman yang satu lagi, suntik salmon DNA. Salmon DNA sekali suntik 20 juta per 3 bulan kalian suntik gitu. Nah, di sini kalian dengan konsumsi Utsukushi hasilnya hampir sama gitu teman-teman. 6 sampai 8 bulan bisa dilihat hasilnya sama, kulit mulus, kinclong, glowing gitu loh. Nah, makanya teman-teman, ini inovasi dari makanan kesehatan yang luar biasa gitu teman-teman. Nggak pakai bahan kimia dan segala macam. Nah, sekarang kita harus tahu juga ya teman-teman, bonusnya apa sih? Udah produknya bagus ya kan? Ya tentunya kita lihat dong dari peluang bisnisnya kayak gimana. Nah sekarang aku mau tanya nih, kira-kira prioritas teman-teman tuh apa? Di sini ada yang pengen punya usaha sendiri, ya aku mau juga bahagiakan keluarga, pastilah kita harus bahagiakan keluarga. Terus miliki rumah dan mobil baru, masa nggak pengen sih ya kan? Menunaikan ibadah ke tanah suci, aku pengen sekeluarga, ya ayah aku umurnya udah 63, ibu aku udah 50-an ya kan, 53 gitu. Nah, sebelum mereka tiada, ya aku harus kerja keras untuk memberangkatkan mereka, teman-teman. Terus mencapai kebebasan waktu dan finansial. Nah, di sini aku nggak pengen lagi ngutang ya teman-teman ya. Terus aku pengen kalau belanja itu nggak perlu lagi ngelihat harga gitu. Teman-teman pasti juga sama deh kayak gitu. Jalan-jalan ke luar negeri ya. Kita ajakin, aku belum pernah ngajak keluarga aku ke luar negeri sampai sekarang. Padahal aku pilot, terbang terus gitu. Aku keluar negerinya sendirian gitu kan. Aku nggak punya waktu. Dulu punya duit, sekarang dulu punya duit tapi nggak punya waktu, sekarang punya waktu tapi sekarang nggak punya duit karena digaji dipotong ya kan, cuma dibayar 25% gitu kan teman-teman ya. Terus habis itu pendidikan anak yang terbaik. Nah sekarang aku juga lagi persiapkan ini pengembangan diri, biasanya aku nggak bisa ngomong, sekarang aku berani ngomong gitu. Terus aku mau lunasin utang aku semuanya yang ada ratusan juta, ada mungkin sekitar 800 juta ya teman-teman, aku mau lunasin itu. Nah terus aku juga di sini pengen bantu orang lain. Jadi sama-sama teman-teman. Kalau misalnya kita bisa, kita niatnya ikut bisnis di sini untuk membantu orang lain, pasti ke-9 ini kita akan dapatin teman-teman gitu ya. Pasti itu. Aku yakin Allah pasti bantu gitu. Tuhan kamu pasti bantu. Dan aku pasti akan dibantu. Suatu saat aku akan menemukan momentum dan rezeki tidak akan tertukar teman-teman. Gitu. Nah, untuk mewujudkan impian tersebut ya teman-teman, kita butuh yang namanya kesehatan pastinya, ya kan? Kesehatan, semua aset yang udah kita bangun, kita jualan tanah, jual itu, jual ini, terus bangun bisnis, kita akan nikmatin selama kita sehat. Tapi kalau misalnya kita udah sakit, apa yang udah kita bangun itu nggak akan ada teman-teman, yang ada nyusahin orang gitu. Sakit melulu, terus biaya rumah sakit berapa, pusing lagi gini, aduh gitu. Nah, makanya di sini kita harus benar-benar di sini selain kita bangun aset, kita harus jaga kesehatan juga teman-teman dari sekarang. Jangan sampai terlambat, jangan tunggu sakit teman-teman, karena kalau tunggu sakit itu lebih mahal gitu teman-teman. Ibaratnya mobil itu kamu pakai terus, badan kita tuh kayak mobil teman-teman. Mobil itu kan kita pakai terus ya. Mobil aku pakai buat nge-grab tiap hari, aku pakai buat nge-grab, tapi habis itu nggak aku rawat, ya rontok teman-teman. Sama kayak badan kamu, tiap hari kau pakai begadang,
terus kamu nggak rawat, ya pasti kamu suatu saat sakit tipes lah, sakit inilah, sakit itu, jerawatan lah, ini itu, ya udah pasti itu teman-teman. Jadi semuanya harus selaras seperti itu. Nah, kita harus tahu teman-teman, faktanya nih ya, global megatrend industri kesehatan dan anti-aging mencetak omset penjualan sebesar 4,5 T di tahun 2018. Ini dolar ya teman-teman, atau sekitar 128 miliar per menit. Nah, sekarang ini lagi momentum teman-teman. Perusahaan ini bergerak di bidang kesehatan dan anti-aging gitu. Makanya kapan lagi teman-teman bisa gabung di perusahaan ini gitu dengan modalnya terjangkau deh. Ntar kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, gimana sih caranya kalau misalnya kita mau masuk ke perusahaan ini ya kan, industri ini gitu. Pertama kita harus jadi praktisi atau dokter gitu teman-teman. Terus buka pabrik, modalnya besar gitu ya. Sedangkan jadi praktisi itu teman-teman jadi dokter itu sekolahnya lama gitu dan butuh kesabaran segala macam ya. Sekarang kalau buka pabrik teman-teman butuh 200 mungkin 500 juta, 1 M, 2 M gitu ya. Terus kalau udah bangkrut udah selesai teman-teman. Terus teman-teman nggak ada rumah misalnya yang masuk, terus nggak jalan bisnisnya, ya udah kelar gitu. Nah, kalau misalnya yang terakhir ada distributor. Distributor paling enak teman-teman, karena apa? Distributor di sini teman-teman cukup distributor di sini udah ada sistem teman-teman ya, jadi tinggal ikutin aja sebenarnya gitu. Nah, sekarang apa nih pilihan teman-teman ya? Misalnya mau dapat 100 juta per bulan, ada beberapa pilihan. Kalau misalnya bisnis konvensional itu modalnya misalnya MM-an gitu, miliaran, modal 1 miliar, resiko besar, hilang, gagal ya hilang, udah. Terus kita mau nambah ya kita harus top up modal gitu kan. Terus kedua misalnya kita nabung, kita mau dapetin 100 juta per bulan itu minimal kita harus punya duit 20 miliar. Nah, untuk mencapai 20 miliar aja teman-teman minimal nabungnya tuh 10 juta per bulan, butuh 167 tahun. Sekarang umur kita rata-rata 60-an ya teman-teman ya, 63, 65 biasanya udah dipanggil sama yang Maha Kuasa gitu. Nah, terus ada lagi cara yang terakhir, ada cara yang ketiga nih dengan online shop. Pertama kita harus cari supplier ya kan, terus bikin stok, terus bikin gudang untuk stok barang, terus kita jadi staff juga, jadi marketing juga, jadi ekspedisi juga ya kan. Terus kita juga harus melayani komplain gitu teman-teman. Udah pasti kan, kita semua yang handle gitu kan. Nah, di bisnis di AFC itu paling enak teman-teman. Di sini modalnya kecil teman-teman, ya kan, terjangkau nggak bikin mati teman-teman, itu resikonya kecil. Harus nggak perlu bonusnya luar biasa, harian, bulanan, tahunan. Sistemnya kerjasama, jadi kerja bareng-bareng. Nggak bisa diajarin sampai bisa, semuanya sabar di sini teman-teman. Dan ada mentoring setiap minggunya tuh seminggu 3 kali. Dan kita mau tambah boleh teman-teman sampai bisa gitu. Nanti aku kasih tahu cara 4 bulan dapat 3,5 M asal kita jalannya sama-sama teman-teman. Ya, nah ini dia nih teman-teman. Kalau misalnya ada sebuah bisnis 3-6 bulan bisa memberi penghasilan 50-100 juta per bulan, kira-kira pada mau nggak nih? Mau lah ya. Nah, sekarang kita bikin 4 bulan, teman-teman. Kita cepetin gitu. Bisa dapetin 100 juta sampai 1 M. Nah, bisnis dengan profit 50-100 juta, teman-teman. Rata-rata modalnya itu kan 500 sampai 1 M ya. Nah, sekarang hasilnya sama, tapi modalnya cuma 3,5 sampai 20 juta. Kira-kira pada mau nggak? Oke, pada mau lah ya, masa nggak mau sih gitu kan. Nah, pilih bisnis mana nih, lebih mudah mana, cari modal 500 atau 20 juta. Nah, pasti 20 juta gitu, dibanding 500. Teman-teman tahu kan ini, Colonel Sanders nih gambarnya, KFC. Nah, KFC masuk ke Indonesia dengan cara dia menjual hak franchise-nya, teman-teman. Dia jual hak franchise-nya ke Amerika, ke Indonesia, dan Korea. Nanti dari negara ini akan dijual lagi ke regional, teman-teman. Akhirnya dari regional nanti akan dijual ke mall-mall, akhirnya mereka akan jualan ayam nih di sini. Ini sampai mall nih, jual ayam. Namanya jagonya ayam gitu. Nah, yang di atas-atas ini masih enak nih, masih bisa jualan franchise sambil jualan ayam gitu. Tapi yang bawah-bawah ini udah mulai jualan. Gimana sekarang kalau misalnya KFC ini semuanya bisa jualan franchise gitu. Enak banget kan teman-teman ya. Udah pasti income-nya gede, udah bisa jualan produk, jualan franchise juga gitu kan. Nah,
luar biasa pasti income-nya kan, teman-teman bisa lihat KFC ada di mana-mana gitu kan. Tapi teman-teman sayangnya KFC itu nggak ngasih kayak beginian. Nah, tapi ada satu teman-teman yang ngasih, itu adalah AFC, teman-teman. Saya mau Family Club Indonesia. Nah, ini dia kasih teman-teman. Jadi semuanya kita berpartner di sini sama-sama untuk membangun jalur distributor, teman-teman. Makanya tadi kita udah lihat ya teman-teman ya, untuk memasuki bisnis ini, cara yang paling enak adalah menjadi distributor ketimbang kita punya pabrik segala macam. Modalnya besar, teman-teman. Di sini modalnya paling mahal 21 juta. Income-nya, ntar aku liatin. Oke, nah ini paket franchise-nya teman-teman. Mau milih yang mana? Ruby, Sapphire, Diamond. Semua punya keunggulan masing-masing. Gitu. Kalau teman-teman ambil Ruby, itu gratis 2 box. Harganya berapa? Ya harganya tergantung teman-teman butuhnya apa. Mau punya produk yang mana? Mau Sensei Suru 2 kah? 6,6. Kalau misalnya Utsu Kushi 2, 3,3. Satu Utsu, satu SOP, 100 plus 3,3. Satu Utsu, satu SOP Subarashi 3,4. Gitu. Tinggal di-compare aja teman-teman. Dan di sini enaknya lagi ya teman-teman. Dari teman-teman Ruby ke Sapphire itu boleh pelan-pelan, boleh langsung. Misalnya Ruby ke Sapphire butuhnya 6 box, harga 6 box ya. Nah, teman-teman ya tinggal tambah aja 4 box lagi gitu. Terus Sapphire ke Diamond tinggal tambah aja 6 box lagi. Terus boleh nggak sih Bang kalau misalnya nambahnya per bulan satu-satu atau kita nambahnya boleh, nggak masalah. ID-nya ini teman-teman sekali untuk seumur hidup. Dan kalau misalnya teman-teman udah bangun jalur distribusi ini luar biasa besar dan teman-teman meninggal dan tiada, itu bisa diwariskan ke ahli waris teman-teman gitu teman-teman. Makanya di sini the best banget untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Nah, bonusnya apa aja sih? Ada bonus harian, sponsor, pass-up, dan pasangan teman-teman. Nah, ini dia bonus sponsor ya. Jadi misalnya nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu ambil paket Diamond itu nilainya 6 paket, Sapphire 3 paket, Ruby 1 paket. Nah, Diamond terus ngajak teman kita, dia dananya belum ada nih, akhirnya dia gabung Ruby, ya kan? Nah, teman-teman langsung dapat 550. Terus ternyata ada teman kita satu lagi mau gabung jadi Sapphire. Ya udah 5,5 dikali 3, 1,650 teman-teman. Kalau dapat Diamond lagi, yang servisi sama kita atau memang dananya sangat cukup ya teman-teman ya, langsung aja kita dapat 3,3. Nah, terus kalau misalkan Sapphire teman-teman itu misalnya ngajakin teman kita Ruby, dia gabung jadi Ruby ya, itu kita dapat 4,5 teman-teman. Terus kalau misalnya Sapphire 4,5 kali 3 berarti 1,350. Terus kalau misalnya Diamond ya udah dapatnya 2.700.000. Nah, Ruby sama juga. Ruby ngajak Ruby itu 300, Ruby terus ngajak temannya jadi Sapphire itu dapat 900, ngajak Diamond jadi 1,8. Simpel kan teman-teman? Sesimpel itu gitu. Nah, ini bonus pass up. Ini khusus untuk Diamond teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi Diamond, aku Ruby nih, aku Ruby. Aku kan ngajakin lagi temen aku jadi Ruby gitu kan. Aku dapat 300.000, 250.000-nya buat siapa? Buat kamu yang jadi Diamond, seperti itu teman-teman. Misalnya aku Sapphire, aku ngajak lagi Ruby, aku dapat 4,5 kan, 100.000-nya selisihnya kemana? Buat kamu yang jadi Diamond gitu. Gitu teman-teman. Karena di sini perusahaan sudah memberikan bonusnya semua adalah satu paketnya adalah 550.000. Tapi kenapa dibedakan? Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita Diamond, berarti kita benar-benar loyal sama perusahaan ini, sama company ini. Nah, kita mau berkorban untuk pengembangan company ini menjadi besar. Nah, itulah teman-teman. Makanya kalau misalnya teman-teman punya dana lebih, langsung aja jadi Diamond. Tapi kalau memang belum ada, ya jadi Ruby dulu pelan-pelan, nanti di-upgrade ke Sapphire, lalu ke Diamond. Gitu teman-teman. Terus bonus pairing adalah total paket kiri dan paket kanan. Jadi bukan total orang di kiri dan orang di kanan ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian memilih suatu perusahaan yang mengharuskan kalian mencari orang. Itu namanya money game teman-teman. Nah di sini teman-teman adalah nilai paketnya ya. Terus di sini teman-teman kalau perbandingan bonusnya Diamond itu 200 pasang per hari teman-teman.
gitu ya. Terus sama dengan 660 juta per bulan. Kalau Sapphire itu 60 pasang per hari, 210 juta per bulan. Ruby 10 pasang per hari, 45 juta per bulan, teman-teman. Nah, nilai paketnya Ruby 150.000, Sapphire 200.000, Diamond 300.000. Gitu, teman-teman. Nah, bonus pairing untuk Diamond, teman-teman, itu 300.000 nilainya. Jadi kalau misalnya ada 6 pasang ya, kiri dan kanan nilainya sama, itu 1,8, teman-teman. Sapphire itu 200.000, itu jadi ada 6 pasang lagi, 6 kali 200 jadi 1,2. Ruby sama 300 kali 6. 150.000 kali 6 jadinya 900.000. Nah, yang luar biasa itu adalah Diamond, teman-teman. Nah, kayak gimana sih terjadinya bonus pairing? Nah, kayak gini, teman-teman. Diamond, kita kan misalnya kita Diamond, terus teman kita gabung jadi Diamond, itu berarti nilai 6 paket. Gitu. Terus teman satu lagi Diamond juga 6 paket. 6 kali 300, dapatlah teman-teman 1,8, seperti itu. Nah, di sini ada lagi nih contohnya, kalau misalnya teman aku gabung jadi Sapphire, terus teman aku yang sampingnya jadi Ruby. Nah, itu dapatnya berapa? Dapatnya kan nilai yang sama satu paket ya, teman-teman ya. Berarti 1 kali 300.000. Kamu akan terima 300.000 gitu. Nah, terus duanya lagi kemana? Duanya lagi menunggu. Misalnya si Ruby yang ini ngajak nih, Ruby yang ini. Nah, ini kan kamu nih yang ngajak. Nah, ini kan sisa 2 tadi, 2. Jadi berkurang 1, nih kurang 1, ini kurang 1 gitu. Jadi 1 kali 300.000, 300.000, sisa 1 lagi yang belum cair. Gitu, teman-teman. Ini kamu mau kenal atau enggak, selama di bawah membangun jalur distribusi terus, ya kamu pasti dapet gitu. Nah, makanya pairing ini adalah bisa dibilang nantinya adalah passive income. Karena di sini awalnya kita membangun pipa uang, teman-teman. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya pairing Diamond itu 200 pairing, 1 sampai 10 paket pertama 300.000, 11 sampai 200-nya 200 paket selanjutnya 100.000. Potensinya adalah per bulan 660 juta. Jadi hitung tuh 30 hari, teman-teman ya. 30 hari gitu. Nah, Sapphire sama 60 pairing per hari, itu 1 sampai 10 paket pertama 200.000, 11 sampai 60 paket selanjutnya 100.000, teman-teman. Total bonusnya adalah 210 juta. Nah, kalau Ruby itu hanya 10 paket. Jadi kalau teman-teman udah pairingnya udah mulai 15 per hari, cepet-cepetlah upgrade ke Sapphire gitu. Ntar kalau udah sampai 60 pairing, misalnya udah 50 pairing, upgrade lah ke Diamond gitu. Kalau misalnya teman-teman masih dananya terbatas, seperti itu strateginya, teman-teman ya. Nah, untuk Ruby aja itu bisa 45 juta per bulan gitu potensinya. Hanya modal 3 jutaan, teman-teman ya. Nah, ini income kita 80% dan 20%. Jadi 80%-nya itu dibayarkan 1 hari berikutnya. Terus kalau misalnya kita milih auto withdraw ya teman-teman ya, itu akan nanti dikenakan admin 20.000, bisa juga dipakai register. Terus 20%-nya sebagai auto maintenance BV sama bonus Unilevel. Bonus Unilevel tuh bonus bulanan, teman-teman, gitu. Nah, ini 20% yang tadi ya, teman-teman. Ini Hanamai itu aku pakai teman-teman ya. Kalau nggak percaya nih, ini Hanamai nih, kalau mau lihat isinya tuh udah tinggal segitu ya. Ini kotaknya kayak gini, ini Hanamai, aku redeem produknya. Jadi kalau kalian jadi member di sini nanti ada sudah masuk nilainya, kalian bisa redeem. Terus Lutein Shop nih boxnya kayak gini teman-teman. Nah, ini produknya ini ya, cairan langsung minum. Terus ada Aura Bright, itu untuk masker, sama Brighter Skin itu apa sih namanya, sunblock ya, sama premium nano collagen. Nah, ini dia teman-teman, ini juga besar banget, ini dibayarkannya bulanan ya teman-teman ya, bonus Unilevel. Nah, caranya gimana sih? Cara untuk mencapai, kalau ini ada kualifikasi teman-teman, tapi ini nggak mesti, maksudnya gimana ya? Jadi nggak mesti tertarget harus ini, pokoknya harus 8.200.000 ya, enggak.
Jadi menurut aku bahasanya ini seharusnya bonus ini adalah setiap kita mendapatkan 8.250.000, maka akan terjadi namanya 20%-nya itu atau 1.650.975 BV, yang mana itu akan menjadikan kita qualified menerima bonus level. Gitu sebenarnya bahasanya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya itu di total dan itu sudah banyak, itu jadi dibayarkan selama setiap bulan teman-teman. Nah, ini dia. Nih ya. Jadi misalnya yang ini teman-teman ya, terus ngajak temennya, terus di situ yang B ngajak lagi C. Nah, masing-masing dari mereka ternyata income-nya sudah 8.250.000 gitu teman-teman. Atau sudah qualified. Ya kan? Nah, maka nanti setiap bulannya kita akan terima dari mereka tanpa memotong bonus mereka itu, teman-teman. Dari bonus level 1 itu kita terima 75.000, level 2-nya 75.000 gitu. Level 3 sampai 10 adalah 37,5 gitu, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ini kan hanya satu, teman-teman. Kalau misalnya masing-masing dari kita menjalankan bisnis dan mencari misalnya 5 orang aja, dan dari 5 orang itu berkembang menjadi 5 gitu. 5-nya lagi jadi 5. Nah, di level 1 aja kita bisa dapat 375. Cukup 500.000 konnichiwa, kita udah bisa dapat ini, teman-teman. Level 2 kita cukup konnichiwa, totalnya 1 juta ya, total ya. Jadi total kan dalam 1 bulan kita dapat 1 juta aja, kita udah bisa dapat bulan depan ini 1.875.000 teman-teman. Besoknya gitu juga gitu. Terus pokoknya selama kita bisa dapat sampai 10 juta per bulan teman-teman, kita bisa menikmati bonus bulanan itu sampai 366 miliar. Ini udah banyak teman-teman yang dapat gitu. Aku masih dapat tuh bonus di levelnya masih 75.000 teman-teman. Dari situ maksudnya dari yang 75.000 ini kalau misalnya teman aku berkembang gitu, nah aku bisa dapat lagi gitu, bonus di level lebih dari 75.000. Berarti dalam arti kata yang jalanin network itu baru satu, yang lainnya user hanya memakai produk. Tapi nggak masalah teman-teman. Gitu. Nah, ini teman-teman, ini paling the best dari semua company yang aku pernah tahu ya. Jadi modelnya aku itu adalah aku kalau ada bisnis apapun aku masuk gitu. Yang dulu yang jualan apa tuh namanya ya video conference yang gitu-gitu ya. Aku masuk terus duit hilang ya udah pusing. Habis itu kayak apa lagi? Pokoknya gitu deh ya, banyak pokoknya aku semua udah nyemplung ke situ, tapi aku lihat dulu baru aku jalankan. Dan AFC menurut aku oke banget. Kenapa? Karena ini alasannya. Oke, nah ini adalah bonus THR tiap tahun teman-teman. Nah sekarang aku baru mencapai Toreda. Toreda ini aku dapat nanti di 25 September itu 5 juta. Kalau misalnya nanti aku ternyata sampai 25 September terjadi 500 pairing, nambah 400 pairing lagi, aku berhak dapatkan 25 juta, teman-teman. Kayak gitu, tiap tahun. Nah, sekarang sudah banyak teman-teman yang dapat Toreda ini ada 850 orang sekian. Aku lupa, banyak banget gitu. Ronin berapa, Samurai berapa, udah banyak, udah ribuan teman-teman. Shogun, pokoknya company ini nggak kayak company lain. Company lain mungkin hanya orang-orang tertentu teman-teman yang bisa dapetin ini. Tapi di sini hampir semua yang bisa dapetin ini teman-teman. Shogun 575 juta, 5.000 pairing dalam waktu 1 tahun. Damyo 1,8 M, 15.000 pairing, and Bushido 3,5 M, 30.000 pairing. Ini gede banget loh teman-teman ya. Nanti ke depannya ada double Bushido sama triple Bushido, kita belum tahu pairingnya berapa yang dibutuhin gitu. Karena sekarang 2019 itu ada 4 Bushido. 2020 sudah 8 teman-teman Bushido. 2021 diharapkan itu mungkin 16 ya teman-teman. Kenapa aku bisa bilang 16? Caranya kayak gini teman-teman. Oh belum ya? Nah, jadi kalau misalnya bisnis ini nggak afdol dong kalau kita nggak jalan-jalan. Nah, tahun ini teman-teman ya, sampai April, ini jalan-jalannya ke Rusia. Ini dia syaratnya nih, 14.400 BV sama 4.200 BV, plus menjadikan teman kita
2 orang menjadi toreda gitu teman-teman. Itu berhak mendapatkan tiket ke Rusia gitu. Nah, ini dia. Nah, ini dia nih teman-teman. Ini caranya nih. 2 simple step AFC just for months gitu. Anda ingin hidup Anda berubah? Mari kita berjuang bersama-sama di 4 bulan ini. Nah, 4 bulan bisa dapat 100 juta sampai 1 M. Masih. Nah, ini aku jelasin. Bisnis simple, hasilnya maksimal. The power of 2. Kekuatan 2 teman saja. Pertama, ajak 2 partner di minggu pertama, teman-teman. Itu startup. Kita ajarin semuanya. Ajarin cara ngundang. Gimana sih? Cara ngundang kan simple, teman-teman. Kita ajakin aja. Gimana? Sibuk nggak hari ini? Besok bisa nggak? Gue ada ini nih, bisnis bagus nih. Coba aja lihat dulu bisnis 4.0 gitu. Lihat aja dulu, kali aja cocok gitu kan. Kayak gitu. Nah, Anda pasti dibantu. Jadi teman-teman semua di sini yang nonton ini pasti dibantu kalau di dalam timnya gitu. Udah gabung dalam tim siapa pasti dibantu. Dalam tim aku pasti aku bantu. Selama nggak terbang aku bantu gitu. Mau kemana juga aku bantu. Mau ke Bekasi kayak aku di Cipondo nih teman-teman. Mau ke Bekasi, ke Jakarta, Tangerang, Bogor. Kalau misalnya aku nggak terbang, aku bantu teman-teman sampai sukses. Kalau nggak bisa aku terbang, kita online ya. Oke? Itu komitmen aku. Nah, ini dia caranya. Ruby cuma modal 3,5 juta. Aku yakin bisa dapetin 3,5 M. Karena ini hitungan matematika, teman-teman. Matematika adalah nilai yang pasti. Jadi nggak mungkin ini nggak tercapai gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ngajak temennya, misalnya si A, ngajak si B sama C di minggu pertama, berarti dia akan mendapatkan bonus pairing. Ini pairing aja ya, bukan direct sponsor. Aku nggak hitung direct sponsornya, 150.000 gitu. Nah, di minggu kedua B dan C ngajak D, E, F dan G. B ngajak D, E, C, F, G. Berarti kita dapat 300.000 ya. B dan C masing-masing dapat 150.000. Kayak gitu teman-teman. Jadi hanya selisih 1 minggu. Dan begitu seterusnya sampai 16 minggu itu akan menghasilkan income total dari minggu pertama adalah 113 juta. Hanya 4 bulan, teman-teman. Ini adalah 4 bulan. Makanya kalau misalnya kita semua di sini yang menonton ini, mau di YouTube, di Zoom, karena ini akan aku masukin ke YouTube, kita jalan ini sama-sama, dan kita di tim yang sama, aku jamin, teman-teman, kita sama-sama. Hanya selisih 1 minggu, teman-teman. Selisihnya 1 minggu. Kalau misalnya kita bisa percepat lagi 1 minggu, 4 orang gitu, itu lebih cepat lagi. Yakin, aku yakin seyakin-yakinnya. Ini hanya modal 3 jutaan, teman-teman. Kalau misalnya sama-sama kita bisa mecahin ini, aku yakin, teman-teman, kita bisa itu jadi orang-orang yang dapat 5 juta, sampai 10 juta, sampai 22 juta per hari. Yakin, aku yakin banget. Nah, ini teman-teman, itu untuk paket Ruby. Sekarang gimana kalau paket Sapphire, teman-teman? Ini teman-teman cuma ngajakin yang Ruby loh. Ngajakin Ruby ya. Jadi bukan ngajakin Sapphire, ngajakin yang Ruby ini, ngajakin yang modalnya 3,5 juta, 3,3, tapi teman-teman adalah Sapphire gitu. Nah, ini teman-teman di minggu pertama itu pasti dapat 200.000 ngajak 2 orang Ruby. Nah, terus di minggu kedua yang 2 orang tadi, yang B sama C itu ngajakin DE sama FG, teman-teman pasti dapat 400.000. Begitu seterusnya sampai 16 minggu, aku jamin teman-teman dapat 420 juta 800.000 totalnya ya. Itu kalau misalnya kita bisa ngajak 2 dan diduplikasi 2-nya itu sama terus sampai bawah selama 4 bulan ini. Ya paling lama 1 tahun harusnya, atau 2 tahun, atau 3 tahun paling lama. Rata-rata yang Bushido di sini adalah 2 tahun, teman-teman. Itu paling lama. Nah, teman-teman di sini aku mau ngajakin, kalau misalnya kita pecahin rekor sama-sama, teman-teman, 4 bulan aja kita kerja di sini serius, kita pecahin, kita buktiin ini, matematikanya ini. Karena aku yakin banget. Karena ini udah di state, gitu. Dimana kita tinggal cara jalaninnya aja. Totalnya segini, teman-teman, 420 juta. Ini utang lunas.
utang pasti lunas semuanya. Utang aku 900 juta lunas, teman-teman. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman jadi diamond. Nih, teman-teman, jadi diamond ya. Diamond itu sekali pairing 300.000. Sehari itu 200 pairing, teman-teman. Itu 4 bulan pertama itu bisa ngasihin 1 M lebih. Terus tambah Bushido 3,5 M. Bayangin, teman-teman, 4,5 M cuman modal ngajak doang, terus ngenalin produk ya kan? Ngenalin produk, udah. Terus dia lakuin hal yang sama, ngajak temennya, ngenalin produk, sama, kita bantu perekonomiannya teman-teman kita, kesehatannya juga, gitu. Jadi di sini bisnis sama-sama, teman-teman, nggak ada bisnis nipu. Ini bukan money game. Kalau money game, teman-teman harus cari orang baru untuk masukin duit di sini. Di sini teman-teman nyari orang baru untuk membangun network. Beda. Dan kalau orang baru itu nggak mau bangun network atau dia belanja aja, nggak masalah, teman-teman. Teman-teman tetap bisa dapat juga balik modal minimal gitu. Nih ya, aku tunjukin. Nih dia. Ini punya aku, teman-teman. Ini punya aku, Adrian Mahmud. Ini istri aku, adik aku. Nah, dari semua orang ini ada yang bangun bisnis, ada yang cuman konsumsi, ini konsumsi aja dari dia repeat order itu, ada yang cuma naruh nama aja, daftar aja dulu gitu. Ini banyak sebenarnya ke bawahnya, ini juga gitu. Ini juga kita nggak tahu gitu, teman-teman. Nah, makanya di sini aku bilang bukan money game. Kenapa bukan money game? Karena setiap orang ini punya visi masing-masing. Kayak aku misalnya, aku mau bangun bisnis, punya income, sehat, bebas finansial dan waktu, gitu kan? Nah, makanya di sini aku bangun network, bangun jaringan yang besar ke bawah aku bangun yang besar. Nah, kalau misalnya teman-teman cuman jadi user, misalnya jadi user, setiap dia nambah produk, ya tetap aja kita akan dapat juga di sini, dapat poin kanan, terus dapat poin kiri. Itu dari user doang loh, teman-teman ya. Nah, sekarang kan pasti banyak yang nanya, Bang, aduh, kalau kayak gitu kayaknya susah deh. Cuman susahnya di mana? Cuma nyari 2 kok. Terus kalau nggak jalan gimana? Ya udah, kalau nggak jalan, kamu jalanin dong. Simpel itu kan, gitu. Ya udah, yang mau aja taruh. Terus cara naruhnya gimana? Ya susun aja. Ini kaki kamu taruh aja di luar kanan, di luar kiri, gitu. Yang dalam biar mereka yang urus, teman-teman. Gitu. Sudah pasti. Begitu kalian dapat user aja, itu pasti balik modal. Nah, kalau user-user itu sembuh dari suatu penyakitnya, akhirnya dia sadar ini punya potensi income, mereka akan jalani dengan sendirinya. Begitu dia menjalankan dengan sendirinya, masing-masing mereka punya pohon sendiri, teman-teman. Dan kita akan juga dapat poin paket, yang mana nanti nilai paket kiri dan paket kanan sama, itu akan jadi income. Namanya passive income, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini aku mau tunjukin ya ke teman-teman. Namanya Bapak Budi Darwin, teman-teman. Ini income-nya tuh 22 juta per hari. Dan dia udah Bushido 3 kali ya, teman-teman ya. Ini dia. Pakai masker. Berarti pas pandemi nih videonya. Bushido. Oh, kita lihat kondisi uangnya. Tiap hari 22 juta. Wow. Bangun udah senyum ya kok? Iya. Nah, bonus bulanan ini. Nah, ini mana bonus bulanan? Iya. Udah lewat ya bonus bulanan. Nah, ini bonus bulanan 71 juta. Ini sisanya gitu terus 22. Tuh teman-teman lihat sendiri kan, ini Bapak ini 22 juta per hari. Jadi sehari 60 juta, sehari beli apartemen, rumah tuh di Balaraja. Aku dapat 3 mungkin di Balaraja.
Kayak gitu teman-teman. Makanya di sini kita coba aja dulu. Modal murah nggak bikin mati kok, gitu. Modal terjangkau nggak bikin mati. Utang dikit, tapi kalian bisa beli iPhone, bisa ngutang kok sampai setahun, 2 tahun gitu kan. Di sini cuma buat nyenangin orang lain, teman-teman. Bukan buat nyenangin aku, bukan. Aku di sini sharing aja. Gitu. Nah, teman-teman jangan lupa juga, jadi kita prohibited untuk menggunakan nama AFC Lab Science di Facebook, website buatan, dan Instagram. Dimanapun ya teman-teman ya. Tuh, dan nggak boleh jualan di online shop ya. Ini kayak Shopee, Tokped, Bukalapak, Levenia, Matahari Mall, Blibli.com. Terus kita juga udah ada namanya Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI, diwakili oleh TB Hasanuddin Nasution, teman-teman. Nah, ini yang jualan-jualan di ini undercutting ya teman-teman ya. Jualannya di bawah harga gitu, ditangkepin loh. Sampai 3 level ke bawah gitu teman-teman. Tiga level ke bawah, jadi kita harus saling mengingatkan ya. Nah, ini sebelum berakhir teman-teman, aku pengen ngasih lihat teman-teman tentang video ini. Saya mau cerita. Ada 2 orang sahabat yang tinggal di sebuah desa kecil di Italia. Sebut saja nama mereka adalah Pablo dan Bruno. Mereka adalah anak muda yang memiliki impian yang tinggi. Mereka sering berkhayal bagaimana kalau suatu hari nanti mereka menjadi orang terkaya di desanya. Keduanya merupakan orang yang sangat ambisius. Yang mereka perlukan adalah sebuah kesempatan. Pada suatu hari, kesempatan itu pun datang. Kepala desa memutuskan untuk mempekerjakan kedua anak ini untuk membawa air dari sungai ke sebuah penampungan air di tengah desa. Keduanya masing-masing membawa 2 buah ember dan segera menuju ke sungai. Menjelang sore, keduanya telah mengisi penampungan air sampai penuh. Kepala desa menggaji mereka masing-masing berdasarkan jumlah ember air yang mereka bawa. Wow, Pablo dan Bruno senang sekali. Ini berarti impian mereka akan segera terkabul. Mereka sulit percaya jika mereka bisa mendapatkan rezeki sebanyak ini. Mereka bekerja lebih keras lagi setiap hari agar bisa mengangkut air lebih banyak. Namun, Pablo mulai merasakan ketidaknyamanan. Ia tidak yakin pekerjaan ini bakal buat impiannya terwujud. Punggungnya nyeri dan kedua telapak tangannya lecet-lecet. Kian hari, kian takut saat harus pergi bekerja. Ia pun mulai berpikir keras, mencari akal bagaimana caranya membawa air dari sungai ke desanya. Aha, Pablo mendapatkan ide. Bruno, saya punya rencana. Daripada kita mondar-mandir bawa-bawa ember setiap hari, kenapa kita nggak sekalian aja buat sebuah saluran pipa dari sungai ke desa kita? Saluran pipa? Ide dari mana itu? Seru Bruno. Kita udah punya kerjaan yang bagus, Pablo. Saya bisa bawa 100 ember sehari. Saya akan jadi orang kaya. Di akhir minggu, saya bisa beli pakaian baru. Pada akhir bulan, saya bisa beli seekor sapi. Dan pada akhir tahun, saya bisa bangun sebuah gubuk baru. Nggak ada kerjaan sebagus ini di desa ini. Setiap minggu kita bisa liburan. Setiap akhir tahun kita berhak cuti selama 2 minggu dengan gaji utuh. Kita akan punya hidup yang layak. Jadi buang jauh-jauh lah pikiran untuk bangun saluran pipa. Tapi Pablo tidak putus asa. Ia akhirnya memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Ia tetap bekerja mengangkut ember-ember air. Separuh waktunya, serta di akhir pekan, dia luangkan waktu untuk bangun saluran pipanya. Hal itu tidak mudah. Penghasilannya otomatis menurun dan dibutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun sebelum saluran pipanya bisa menghasilkan sesuatu yang berarti. Bruno dan orang-orang desa mulai mengejek Pablo. Dia menyebutnya Pablo si manusia saluran pipa.
Bruno yang berpenghasilan hampir 2 kali lipat dari Pablo terus memamerkan barang-barang baru yang berhasil ia beli. Sapi, keledai, pakaian, sepatu baru, gubuk bertingkat 2. Bruno bisa makan mewah di kedai. Orang-orang di desa menyebutnya Tuan Bruno. Sementara Bruno berbaring santai di sore hari pada akhir pekan, Pablo terus saja menggali saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, Pablo memang tidak bisa menunjukkan hasil dari usahanya. Pekerjaannya memang sangat berat, bahkan lebih berat daripada kerjaan Bruno. Karena Pablo juga harus bekerja pada malam hari. Demikian pula di akhir minggu. Tapi Pablo selalu mengingatkan pada diri sendiri bahwa impiannya dibangun berdasarkan pada perjuangan yang dilakukan hari ini. Dari hari ke hari, dia terus menggali, inci demi inci. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dari 1 inci kemudian menjadi 1 kaki. Kemudian jadi 10 kaki. Kemudian 20 kaki, 100 kaki, dan seterusnya. Bersakit-sakit dahulu, senang-senangnya kemudian. Demikian dia terus menyemangati dirinya sendiri. Sepulang kerja, tubuhnya lelah sekali. Fokus pada hasilnya. Kata-kata itu terus ia ulangi dalam hati setiap hari saat dia pergi tidur. Sementara dari bar di desa itu terdengar gelak tawa mengiringinya ke alam mimpi. Ayo, fokus pada hasil akhir. Hari berganti bulan, saluran pipanya sudah setengah jadi. Saat beristirahat, Pablo melihat dari jauh sahabatnya Bruno yang terus saja mengangkut ember-ember. Bahu Bruno tampak semakin lama semakin membungkuk. Dia menyeringai kesakitan. Langkahnya semakin lamban akibat kerja keras setiap hari. Dia semakin jarang bersantai-santai di tempat tidur gantungnya. Dia lebih sering terlihat di bar, duduk dengan wajah letih dan murung. Saat pengunjung bar melihat Bruno, mereka saling berbisik. Hei, ini dia Bruno si manusia ember. Dia lebih suka duduk sendiri di sudut yang gelap ditemani botol-botol kosong di sekelilingnya. Akhirnya, saat bahagia Pablo pun tiba. Saluran pipanya sudah rampung. Orang-orang desa berkumpul saat air mulai mengalir dari saluran pipanya menuju ke penampungan air di desa. Sekarang, desa ini sudah bisa mendapatkan pasokan air bersih secara tetap. Pablo tidak perlu lagi membawa ember. Artinya, airnya akan terus mengalir, baik dia sedang bekerja maupun tidak. Air itu mengalir saat dia makan, saat dia tidur. Air itu mengalir di akhir minggu ketika dia asyik bermain. Semakin banyak air yang mengalir ke desa itu, semakin banyak pula uang yang mengalir ke kantong Pablo. Apa moral dari cerita ini? Pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan adalah, siapakah Anda? Seorang pembawa ember atau seorang pembuat saluran pipa? Apakah Anda hanya mendapatkan penghasilan jika Anda datang ke tempat kerjaan, seperti Bruno pengangkut ember? Atau Anda termasuk orang yang bekerja hanya sekali saja, kemudian Anda dibayar terus-menerus, seperti Pablo pembuat saluran pipa? Jika Anda termasuk orang kebanyakan, itu berarti Anda bekerja dengan menggunakan pola pembawa ember. Anda membarterkan waktu untuk mendapatkan uang. Maksudnya, bekerja 1 jam dibayar per jam, bekerja 1 bulan dibayar per bulan, bekerja setahun dibayar per tahun. Masuk akal kan? Masalahnya, dengan sistem pembawa ember, masuknya uang akan berhenti saat kita berhenti bawa ember. Artinya pendapatan kita hanya sementara alias tidak langgeng. Kalau di suatu pagi Bruno bangun dan punggungnya terasa sakit, sehingga dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, berapa uang yang akan dia dapatkan hari itu? 0 besar. Fakta yang harus kita sadari adalah kita tidak bisa bekerja selamanya karena faktor usia dan kesehatan. Jika kita tidak sanggup membarterkan waktu kita, maka kita tidak akan mendapatkan uang. Pablo jauh hari sudah menyadari keterbatasan ini. Karena itulah dia langsung berpikir untuk menciptakan suatu sistem yang memungkinkan dia untuk terus mendapatkan bayaran baik dengan cara barter waktu ataupun tidak. Pikirkan ini. Bagaimana dengan Anda? Anda mau apa kalau besok penghasilan Anda berhenti? Apa yang akan terjadi kalau Anda dipecat? Apa yang terjadi kalau kemudian Anda sakit atau cacat sehingga tidak bisa membawa ember lagi? Bagaimana seandainya perawatan kesehatan yang mendadak yang harus Anda jalani menghabiskan uang tabungan Anda? Apa yang terjadi bila uang tabungan Anda itu langsung menguap dalam semalam? Kalau penghasilan Anda berhenti besok, untuk berapa lama Anda bisa membayar hipotek Anda? Cicilan rumah, mobil Anda, ataupun untuk biaya sekolah anak-anak Anda? 1 tahun, 6 bulan,
3 bulan, atau 3 minggu? Jelas. Apakah Anda bekerja sebagai penyapu jalan, bekerja di kantor, punya jabatan tinggi, atau memiliki toko, seorang profesional di bidang tertentu, tetap saja Anda membarterkan antara satuan waktu dengan satuan uang. Apakah dengan cara demikian Anda akan aman? Satu-satunya jalan untuk menciptakan keamanan yang sesungguhnya adalah seperti yang dilakukan oleh Pablo, yaitu membangun saluran pipa saat Anda masih bekerja sebagai pembawa ember. Dengan membangun sebuah saluran pipa, Anda cukup mengerjakan pekerjaan sekali saja, capeknya sekali saja, tapi Anda akan dibayar terus-menerus. Saluran pipa ini akan memberikan Anda penghasilan walaupun Anda sedang tidur ataupun Anda sedang main. Penghasilan ini juga akan terus Anda peroleh setelah Anda pensiun, pada saat Anda sedang sakit ataupun cacat sehingga tidak bisa bekerja, dan juga dalam situasi darurat. Inilah yang disebut sebagai penghasilan pasif. Anda tahu? Saat ini, kami sedang membangun saluran pipa yang akan memberikan penghasilan pasif. Mau tahu caranya? Hubungi teman yang meminta Anda untuk menonton video ini. Dia punya akses untuk informasi yang Anda butuhkan. Mintalah video lanjutannya, atau jika memungkinkan, bertemu langsung dengan teman Anda. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi di sini aku pengen ngajak teman-teman semua untuk bangun namanya saluran pipa. Kan air. Nah, ini aku mau bikin saluran pipa uang, teman-teman, gitu. Di sini kita yang namanya membangun berarti mungkin 1-2 bulan kita nggak ada hasil ya, teman-teman ya. 3 sampai atau 6 bulan gitu belum ada hasil. Tapi begitu pipa uang itu udah jadi pipanya, itu akan ngalirin terus, teman-teman. Untuk aku sekarang, aku bangun pipa, aku masih bangun pipa-pipa ini. Dan ini pipa-pipanya ini sekarang juga masih belum cukup bagus ya, teman-teman ya, karena masih belum kenceng gitu ngalirin uangnya. Belum kenceng ngalirin uangnya. Sekarang masih sekitar 3 jutaan sampai 5 juta aja per bulan gitu, teman-teman. Dan itu pun aku untuk membayar utang ya. Jadi aku masuk ke AFC ini, aku mulai minjem uang ke bank gitu. Tapi dalam waktu 3 tahun ini aku percaya, teman-teman, pipa uang aku ini akan rampung sesuai planning. Nah, kalau udah sesuai planning, aku akan dapatkan kebebasan finansial dan kita bisa saling berbagi ke orang lain yang membutuhkan, terutama keluarga, teman-teman. Nah, 5 tahun terakhir ini, hidup teman-teman, kira-kira nih, boleh direnungkan ya, kira-kira pendapatan teman-teman tuh berapa sih per bulan? Terus tabungan sekarang meluap nggak sih selama pandemi ini? Terus apa aja yang udah dimilikin? Terus berapa banyak teman baru ya, teman-teman ya? Terus sudah bisa belum kita memenuhi kebutuhan keluarga kita? Terus udah kemana aja kita berlibur? Berapa sering? Terus kita udah mampu belum sih berbagi ke sesama? Seberapa banyak dan seberapa sering? Nah, itu teman-teman renungkan aja. Nah, ini adalah bisnis yang merupakan kendaraan yang tepat gitu, teman-teman, untuk mewujudkan impian kita dan keluarga. Lebih baik mencoba peluang kesuksesan ini daripada nggak mencoba sama sekali, teman-teman. Karena apa? Kalau kita nggak mencoba, dengan hasil yang segitu-gitu aja, dan kita nggak tahu, apalagi teman-teman cuma bekerja, terus jadi pembawa ember seperti tadi, suatu saat pasti teman-teman akan sakit. Begitu teman-teman sakit, teman-teman nggak bisa menghasilkan apapun. Dan akhirnya tabungan yang udah ditabung, akhirnya meluap semuanya. Begitu meluap, ya sudah pasti berarti resiko kehilangan nilai aset per bulan karena penundaan itu akan terjadi. Itu aja, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang pengen gabung sama aku, percaya sama aku, sama tim aku, nama aku Adrian Mahmud, teman-teman, jangan lupa ya, like and subscribe ini channel YouTube-nya. Terus bisa hubungin aku lewat WhatsApp 0857 1659 5760, atau teman-teman aku lainnya yang ada di tim aku
atau orang yang memberikan link YouTube ini untuk nonton bareng-bareng gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Pesan aku, pokoknya jangan sampai terlambat. Karena momentum sekarang lagi di depan mata. Jangan sampai kita kita cuma jadi penonton, teman-teman. Ibaratnya gulungan bola salju ini sedang berputar, lama-lama akan besar gitu. Kalau misalnya kita nggak ambil bola salju yang lain, teman-teman, untuk berputar, untuk mengikuti bola salju ini jadi besar, sayang teman-teman, sayang banget. Itu aja pesan aku ya. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu di tim ya teman-teman. Ya.